Pasar saham dan obligasi Indonesia mulai sumringah di bulan Mei ini. IHSG terus menanjak. Bahkan, minggu lalu kembali menyentuh level 7.200. Apakah rupiah stabil dan Bank Indonesia yang berani menurunkan suku bunga acuan, jadi indikasi pasar finansial kita akan kembali normal? Bagaimana dengan perundingan trading war? Apa yang bisa dilakukan para investor? Berikut ini, analisis dan tips dari Liza Kamelia Suryanata, Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia. Jadi dalam beberapa hari terakhir memang mereka agak volatil. 2 hari kemarin justru Dow Jones-nya turun agak dalam 800 poin, tapi kemarin mulai stabilizing, mereka dalam kondisi flat. Ini karena yield surat utang AS ini melonjak ya. Diperkirakan US akan banyak menambah surat utang karena RUU pemotongan pajak di sana baru saja diresmikan oleh DPR, dan ini adalah ide dari Presiden Trump sendiri untuk melanjutkan program pemotongan pajak di sana, begitu ya. Nah, ini kan jadi otomatis penerimaan negara dari pajak akan berkurang dan akan menambah utang negara AS sebesar 3-5 triliun US dollar dari posisi sekarang yang sudah sebesar 36 triliun US dollar ya. Nah, sementara beberapa waktu yang lalu kita juga tahu posisi surat utang US diturunkan, di-downgrade oleh Moody's ya. Dan Moody's ini melengkapi sebenarnya dua house sebelumnya, yaitu Fitch and S&P Global yang juga sudah menurunkan surat utang US. Nah, jadi maksudnya apa dari kombinasi semuanya itu? Ketika pajak ini dipangkas dan kemudian peringkat surat utang diturunkan, maka investasi ke US dinilai akan lebih beresiko. Dan akibatnya ini akan mengecilkan kolam investasi mereka di saat mereka juga lagi butuh dana banyak. Bisa dilihat dari efisiensi juga yang sudah dilakukan oleh administration Trump. Yield ini menjadi susah turun. Kenapa? Karena suku bunga di sana juga mengikuti saran dari The Fed, akhirnya tidak bisa terlalu dovish lagi gitu ya. The Fed kan sampai saat ini stance-nya masih hati-hati ya, mereka tidak berani janji untuk cepat-cepat menurunkan suku bunga karena saya rasa mereka sudah melihat future dari apa yang terjadi sekarang begitu ya. Ketika Donald Trump dengan kebijakan tarifnya itu bikin obrak-abrik satu dunia begitu, meningkatkan potensi resesi, walaupun terakhir karena ada jeda waktu 90 hari potensi resesi global itu sedikit turun. Karena kebijakan fiskalnya yang baru-baru ini, posisi utang US menjadi berpotensi meningkat, maka yield dari surat utang ini harus dijaga tinggi. Supaya apa? Supaya jadi semacam pemanis. Peringkat diturunkan, artinya investasi ke US oleh negara lain berkurang. Tapi US at the same time perlu uang karena penerimaan dari pajak dipangkas, ya kan? Caranya apa? Dengan menjual surat utang. Surat utang ini harus ada pemanisnya, yaitu yieldnya tinggi. Oleh karena itu berakibat suku bunga US alias Fed Fund Rate ini sulit untuk turun begitu ke depannya. Sekarang saya mulai melihat bahwa keputusan suku bunga The Fed dan BI itu bisa saja tidak berhubungan namun bersinggungan. Jadi begini maksudnya, saat ini The Fed jujur kesulitan untuk menurunkan suku bunga US, apalagi ya setelah kemarin RUU Tax Bill ini disahkan ya kan. Jadi yang tadi saya cerita, pokoknya suku bunga harus ditahan tinggi supaya jadi pemanis, supaya surat utang US tetap laku begitu istilahnya. Nah, sementara itu akibat tren menjual atau menjauhi aset US belakangan hari ini, dimulai dari China yang menjual surat utang AS jor-joran, ini sebagai salah satu aksi balas dendam juga terkait perang tarif. Ini juga melemahkan posisi USD against mata uang dunia lainnya, termasuk kita Indonesia rupiah ya.
Jadi rupiah kita nih sedikit diuntungkan, kesannya menguat begitu. Dan inflow asing juga terlihat mulai konsisten masuk ke equity market dan SBN begitu ya. Ya karena itu tadi, karena posisi surat utang AS di downgrade begitu. Jadi RDGBI kemarin kelihatannya melihat window ini dengan jeli sebagai suatu kesempatan untuk menurunkan suku bunga kita begitu. So US yang kira-kira lagi banyak masalah, kemudian Indonesia nih yang bisa meraup keuntungan dari itu. Kemungkinan itu selalu masih bisa terjadi dan gejolak ini pastinya harus kita pantau lagi ke depannya bagaimana, apalagi di semester kedua nanti akan ada sambungannya dari perang tarif yang mana tanggal 8 Juli itu merupakan tanggal terakhir dari jeda waktu 90 hari tarif US begitu. Nah jadi ini masih banyak sepertinya kelanjutan ceritanya, so ya kita pantau aja bersama. Oke, ya sampai akhir bulan atau akhir semester 1 lah ya. I believe mungkin masih bisa bullish ya, karena ya itu tadi saya cerita di semester 2 istilahnya season kedua nih ya, cerita Financial Global akan disambung oleh bagaimana kelanjutan tarif dagang begitu. Kalau sampai akhir semester 1 ini kita mungkin melihat masih ada peluang IHSG menuju, ini udah hampir 7.200 ya. 7250 itu sebenarnya target dari medium term kita dari Kiwoom Research gitu. Saya juga nggak nyangka belakangan hari ini naiknya IHSG kencang ya. Sebulan terakhir sudah 9% lebih begitu. Dan syukurnya juga diikuti oleh capital inflow betul-betul dari asing begitu. Jadi kalau untuk jangka pendek walaupun rentan pullback wajar, kalau masih bisa dijaga di atas level psikologis 7.000 itu masih oke, masih fine. Justru saya encourage investor atau trader untuk gunakan momentum tersebut sebagai kesempatan untuk buy on weakness gitu. Nah kalau jangka panjang, lately justru saya melihat pattern bahwa sepertinya proyeksi S&P 500 ini dinaikkan. Sudah ada beberapa yang menaikkan brokerage house asing seperti Morgan Stanley, kemudian UBS, dan terakhir juga Capital Economics. Ini semuanya ramai-ramai menaikkan proyeksi S&P 500 ke level 6.000 sampai 7.000 tahun depan. Jadi dengan view sama seperti yang tadi saya bilang, untuk jangka pendek mungkin volatile, tapi jangka panjang lebih optimistis. Kita lihat aja dulu pertama-tama asing masuknya kemana yang banyak, ke sektor banking ya. Kita lihat bank besar kita mulai bergerak naik dan ini adalah gejala yang cukup sehat saya rasa, karena kalau memang IHSG mau recover, asing harus mulai terlihat masuk ke sektor finance dulu selaku tulang punggung IHSG. Nah kemudian tren turun suku bunga ini akan juga menguntungkan selainnya banking adalah sektor properti ya, properti, dan kemudian juga bisa melebar kemana-mana lagi sih. Consumer juga bagus begitu. Energi mungkin tidak begitu, mining belum ya, kecuali ada sentimen positif dari kenaikan harga komoditinya. Sementara ini masih slow. Batu bara juga kita lihat belum kemana-mana. CPO meski ada kenaikan sedikit, tapi view untuk emiten terkait itu masih agak fragile. Komoditi paling yang diuntungkan emas ya. Kita juga udah lihat kenaikan yang cukup signifikan pada emiten-emiten terkait, dan proyeksi emas ini mungkin masih kuat uptrendnya begitu. Ya mungkin sektor itu yang bisa kita pantau.